sekolah gratis, kenapa tidak bisa? Uang ini banyak. Negara kelola di atas tanah Papua. Apakah amarah rakyat ini didengar? Ternyata tidak. Roda eksekusi MBG yang dipaksakan terus memakan korban berikutnya. Di mana kasus keempat pada 6 Agustus 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis malam yang kelam bagi puluhan siswa SDN Ciherang, Kecamatan Darmaga, jeritan kesakitan anak-anak SD ini pecah usai menyantap hidangan yang sama. Mau sampai kapan mata hati kita ditutup? Mau berapa ribu anak lagi yang harus dijadikan korban eksperimen sistem kelola yang kacau ini? Hanya beranjak 24 jam, belasan siswa di SMP Candi Mulyo, Kabupaten Magelang menyusul menjadi korban keracunan MBG. Anak-anak yang keracunan MBG itu saya dari awal sudah tolak MBG. Saya sudah tolak MBG karena itu program yang tidak akan diterima oleh masyarakat dan mendatangkan masalah. Jadi kita mohon pemerintah, MBG ditutup. Saya secara jujur saya sampaikan dari Tanah Merah, saya orang Tanah Merah. Pemerintah harus bikin sekolah gratis, kenapa tidak bisa? Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Niat awal menjanjikan masa depan yang bergizi, tetapi kenyataan di lapangan justru menjelma menjadi ancaman nyata yang mencengkram keselamatan anak-anak bangsa. Program makanan bergizi gratis kini bukan lagi sekedar bahasan kebijakan publik, melainkan krisis kemanusiaan yang berulang tanpa ujung yang jelas. Berganti pimpinan BGN tak lantas menyelesaikan masalah. Meski pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional telah berulang kali berganti, rentetan kasus keracunan MBG seolah tak pernah menemui kata usai. Publik berhak bertanya, sampai kapan keselamatan anak-anak sekolah ini terus dipertaruhkan dalam pusaran birokrasi yang dianggap menjamin standar sanitasi dasar? Di tengah kegagalan sistematik yang belum menemukan muaranya, keputusan demi keputusan yang diambil justru terkesan melempar resiko ke pihak yang tak bersalah, seolah-olah nyawa anak-anak dan tenaga pengajar hanyalah angka statistik di atas kertas laporan bulanan. Pernahkah kita membayangkan sebuah niat mulia yang digadang-gadangkan sebagai pencerah masa depan bangsa justru berubah menjadi teror menakutkan yang menghantui setiap ruang kelas di negeri ini? Program makanan bergizi gratis, sebuah mega proyek yang dijanjikan menjadi penyambung asa anak-anak Indonesia. Namun hari ini, kata bergizi itu seolah menjelma menjadi ironi paling menyayat hati. Mual, muntah, histeris, hingga tubuh-tubuh kecil yang terkulai lemas di atas berangkai rumah sakit. Berapa kali pun kepimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional berputar, berapa kali pun pucuk pimpinan BGN diganti dan ditukar, kenyataan pahit itu tetap menolak beranjak. Janji evaluasi hanya menjadi lip service di layar kaca. Sementara di lapangan, nyawa anak-anak sekolah terus dipertaruhkan. Mengapa? Mengapa keselamatan generasi penerus bangsa ini seolah dinomorduakan demi sebuah ambisi seremoni? Dan di tengah benang ruwet penanganan keracunan ini, sebuah kebijakan menyeleneh nan miris justru dilontarkan oleh kepala BGN yang baru. Sebuah imbauan yang membuat akal sehat kita bertanya-tanya. Para guru diimbau untuk ikut memakan hidangan MBG terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada murid-muridnya. Logika apa yang sedang dipakai di sini? Apakah ini bentuk mitigasi resiko ataukah pendorongan halus agar pahlawan tanpa tanda jasa kita dijadikan benteng pertahanan terakhir? Maksudnya apa? Apakah guru-guru di negeri ini sekarang dialihfungsikan menjadi cicip peracun, menjadi kelinci percobaan, menjadi tumbal garis depan demi memastikan makanan itu aman atau tidak? Tugas seorang guru adalah mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga martabat generasi masa depan. Kini, beban mereka ditambah secara absurd, harus mempertaruhkan perut dan kesehatan mereka sendiri. Tidak berhenti di situ, guru juga dibebani kewajiban memberikan edukasi gizi kepada murid. Pertanyaan besarnya, untuk apa dibentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi di setiap wilayah jika beban itu dilempar kembali ke bahu guru? Di mana peran para ahli gizi yang seharusnya menjadi garda terdepan merancang, mengawasi, dan menjamin mutu hidangan tersebut? Mengapa profesionalisme dialihkan oleh pengalihan tanggung jawab? Jika pemerintah menganggap keracunan ini hanyalah kasus
kasus kecil, mari kita buka lembaran fakta yang terjadi hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 hari. 5 rentetan tragedi, ratusan korban. Pada tanggal 31 Juli 2026 di Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 707 siswa SMKN Semarang mendadak tumbang. Gejala keracunan massal merabak hebat telah menyantap sajian MBG. Gelombang desakan dari warganet membumbung tinggi, memohon agar program ini dihentikan sementara demi keselamatan. Namun, apa tanggapan pengambil kebijakan? Pemerintah bersikeras, program harus terus berjalan seolah ratusan anak yang tumbang hanyalah angka statistik belaka. Kepala pusing mikirin MBG yang tidak ada habis-habisnya membuat masalah. Masalahnya keracunan, masalahnya korupsian, masalahnya martapan. Aduh, pokoknya masalah terus, nggak ada selesai-selesainya. Mungkin selesai kalau MBG ditutup, MBG di stop, MBG dihentikan. Hanya selang 3 hari, tragedi berulang di SMPN 2 Jepara, 123 jiwa. Terdiri dari 110 siswa dan 13 guru mengalami diare hebat dan mual tak tertahankan. Lalu 4 diantaranya harus dilarikan ke IGD dalam kondisi kritis dan lemas tak berdaya. Mari kita hubungkan dengan logika kebijakan BGN tadi. Katanya, guru disuruh makan duluan untuk mencegah keracunan. Faktanya, bukan mencegah. Kebijakan itu justru menambah daftar korban. Guru dan siswa sama-sama tergeletak di ruang perawatan. Jika guru dan murid sudah jadi korban, pertanyaan tajamnya, apakah para pejabat pemerintah yang membuat kebijakan ini siap turun langsung dan ikut memakan hidangan MBG itu setiap hari? Sehari berselang jeritan kepedihan terdengar dari Upuk Timur Indonesia. 527 siswa distrik Depa Jayapura keracunan massal usai menyantap MBG. Sungguh menyenyat hati. Tanah Papua adalah wilayah dengan angka stunting yang masih tergolong tinggi. Namun ironisnya, dari total seluruh SPPG di tingkat nasional, Papua hanya mendapatkan porsi sekitar 1%. Lebih menyakitkan lagi, dapur-dapur SPPG yang terbatas itu terkesan lebih banyak dibangun di wilayah-wilayah terkonsentrasi sebagai kantong suara pemilu 2024 lalu. Di manakah rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Keracunan di distrik Depapre ini memicu ledakan emosi warga dan orang tua murid yang tak lagi mampu memendung amarah. Tangisan berganti menjadi tuntutan tegas. Orang tua murid menyuarakan keputusan mereka meminta menghentikan program MBG dan meminta adakan program sekolah gratis. Jadi kita mohon pemerintah, MBG ditutup. Saya secara jujur saya sampaikan dari Tanah Merah, saya orang Tanah Merah. Pemerintah harus bikin sekolah gratis, kenapa tidak bisa? Uang ini banyak. Negara kelola di atas tanah Papua. Apakah amarah rakyat ini didengar? Ternyata tidak. Roda eksekusi MBG yang dipaksakan terus memakan korban berikutnya. Di mana kasus keempat pada 6 Agustus 2026 di Bogor, Jawa Barat. Kamis malam yang kelam bagi puluhan siswa SDN Ciherang, Kecamatan Darmaga, jeritan kesakitan anak-anak SD ini pecah usai menyantap hidangan yang sama. Mau sampai kapan mata hati kita ditutup? Mau berapa ribu anak lagi yang harus dijadikan korban eksperimen sistem kelola yang kacau ini? Hanya beranjak 24 jam, belasan siswa di SMP Candi Mulyo, Kabupaten Magelang menyusul menjadi korban keracunan MBG. 5 kasus besar dalam waktu tidak sampai 10 hari. Ini bukan lagi musibah, ini adalah kelalaian sistemik yang dipelihara. Kini saatnya kita bersuara dengan jujur. Program yang menelan anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah dari uang rakyat ini bukan menjadi solusi gizi, justru berubah menjadi celaka yang menghabiskan anggaran negara secara sia-sia. Anggaran raksasa menguap, sementara anak-anak kita menjadi korban dari sistem distribusi dan pengawasan mutu yang bobrok. Sudah sepantasnya dan sangat beralasan jika program makan bergizi gratis ini dihentikan atau diendapkan total terlebih dahulu. Tidak ada alasan pembenaran apapun, baik stabilitas politik maupun jargon kepedulian, yang boleh berdiri di atas penderitaan dan keselamatan nyawa anak-anak Indonesia. Evaluasi menyeluruh secara independen harus dilakukan sebelum ada lagi air mata orang tua yang menetes di lorong rumah sakit. Namun bagaimana dengan pendapat para warga? Melihat rentetan tragedi yang terjadi bertubi-tubi ini, apakah para warga setuju jika program MBG ini dihentikan sepenuhnya demi keselamatan anak-anak kita? Atau kalian merasa program MBG ini tetap harus dilanjutkan dengan syarat tertentu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita selanjutnya dari narator channel Dapur Ngeh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.